Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sore hari ini kita mengucap syukur kita boleh berkumpul kembali dan kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun tadi saya dan Pak Kennedy kena macet total di daerah Basuki Rahmat seterusnya sampai terbalik total pokoknya jalannya cuma sedikit tapi puji nama Tuhan boleh tiba di tempat ini dengan selamat dengan penyertaan Tuhan, boleh latihan bersama-sama dan boleh melayani Tuhan dan boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu sesi Tuhan kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan bila Kau selidiki hati kami dan kami rindu Kau dapati hati kami sungguh mengasihi Tuhan, sungguh mencintai Tuhan, sungguh taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah menikmati hadirat-Mu. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, kami mau satukan hati kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Roh Kudus cengkram setiap kami, urapi setiap kami rindu masuk hadirat-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan, Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, menerima lawatan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Hebatnya tantangan kami, tapi kami mau katakan dengan iman, Engkau lebih hebat dari tantangan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami hanya berserah padamu. Di dalam kelemahanku, kita katakan dengan iman, sempurna kuasa-Mu. Walaupun tantangan kami banyak Tuhan, tantanganku, kita mau katakan lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang memalau, yang teduhkan badai. Tuhan kita Yesus Kristus, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang benar hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Di dalam
badai, Kau berkuasa atas Allah. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Badai pun tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Perkataanmu penuh kuasa, dan kami mau taat akan firman perkataan-Mu Tuhan. Dengan iman kita katakan, Dia memelihara. Siapakah yang dapat memelalau? Allah yang perkasa, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang memelihara kami. Engkau membuat mujizat bagi kami. Haleluya.
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat terjadi. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Oh, kami bersuka ke atas kehadiran-Mu, dan kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan tepuk tangan, sorak-sorai buat Allah kita yang ajaib, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dari hari ke hari
kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah. Kami siap mendengar, menerima, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Panjang lagu buat Tuhan. Yesus sampai selamanya. Yesus ya dan amin. Yesus musik aja. Teman-teman, jangan diteriakkan Tuhan. Katakan, alam semesta melukiskan
kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu, dan kami mempercayai melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan dengan kesungguhan hati kami, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah Engkau selama-lamanya bertahta di dalam hidup kami, di dalam pikiran hati kami, atas semuanya Tuhan, biarlah Engkau bertahta. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga melalui pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, Engkau sudah mengurapi setiap kami. Tuhan sudah memperbaharui hikmat dan pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar menangkap isi hati Tuhan melalui kebenaran firman yang akan hamba sampaikan. Dan biarlah atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan tolong, Tuhan kuasai, Tuhan urapi, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, saat-saat ini sedang terjadi banyak perubahan. Semestinya bukan saat ini saja, tapi sudah mulai saya dilahirkan begitu ya. Tahun 70-an mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lahir tahun 60, 50, bahkan mungkin 40, mungkin ada yang 30-an begitu ya. Selalu di dunia ini terjadi banyak sekali yang namanya perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini di semua kehidupan gitu ya. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menahannya gitu ya. Banyak sekali perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia ataupun di dalam dunia ini. Nah, perubahan ini saya katakan akan melibas gitu ya semua orang, mungkin juga kelompok, mungkin juga sistem perekonomian begitu ya, sistem negara begitu, ataupun budaya, bahkan suatu bangsa. Nah, itu banyak sekali ya, tidak pernah terbayang. Saya kasih contoh aja Bapak Ibu, ini ya perubahan di dalam kehidupan, di dalam hal-hal apapun, entah itu perubahan yang positif, entah itu perubahan yang negatif, tapi itu semua melanda di dalam segi kehidupan manusia. Salah satu contoh mie instan. Nah ini ya, contoh saja mie instan. Nah mie instan ini dulunya kan tidak ada gitu ya. Zaman saya kecil dulu mungkin masih jarang adanya, mungkin kalau kepingin mie itu mie basah yang ada di pasar begitu, atau mungkin beli mie kering begitu ya di suatu toko kelontong begitu, terus dimasak dikasih bumbu begitu. Tapi terus akhirnya ada yang namanya mie instan, dan mie instan khususnya yang dari Indonesia itu sangat terkenal Bapak Ibu. Ini merambah ke dunia. Saya sempat diizinkan Tuhan ke Kuala Lumpur begitu ya. Saya lihat ada mie instannya merek tertentu yang ada yang dibuat di Indonesia. Nggak, bahkan teman saya pernah ke luar negeri yang ke tempat yang lebih jauh dari Indonesia, juga ada yang namanya mie instan yang dari Indonesia itu. Nah, ternyata selain Indonesia yang diubah begitu ya, yang ada perubahan, yang biasanya pakai mie yang ada di pasar, sekarang semua banyak yang mengonsumsi mie instan yang bisa kita dapat hampir di seluruh toko begitu ya, banyak dimanapun bisa. Itu mie instannya yang buatan Indonesia begitu. Nah, tetapi ternyata juga terkenal sampai di Afrika Bapak Ibu. Dan orang Afrika itu mengakui bahwa mie instan khususnya yang dari Indonesia itu makanan inovasi lokal dari penduduk Afrika. Jadi merupakan satu inovasi, ada satu perubahan di dalam gaya hidup orang Afrika. Nah, sumbernya dari mana? Dari Indonesia. Mie instannya Indonesia. Kurang lebih mungkin kalau saya hitung berapa tahun ya, Pak Miki mungkin tahu, mungkin 40 tahun begitu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini, ada toko 6 di Indonesia, di Surabaya maksud saya. Mungkin ada toko Siola, Bapak Ibu masih ingat ya, mungkin
Bro Hani, Bapak Gembala yang seusia saya mungkin begitu, atau mungkin yang lebih tua mengenal tentang toko-toko tersebut. Kalau di Jakarta itu ada toko Sarina begitu ya, terus ada Goro, nah ada supermarket Hero. Nah, Hero ini dari Jakarta kalau tidak salah begitu ya. Ada Makro, nah itu agak sedikit lebih muda usianya, Makro. Ada Carrefour. Nah, Bapak Ibu ingat semua itu ya tentang itu. Nah, itu mereka adalah raja-raja begitu ya, saya katakan raja-raja dunia di dalam bidang retail, penjualan gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau saya dulu setiap tahun tuh saya ke Jakarta beberapa belas tahun yang lalu, ke rumah kakaknya istri saya, ke ipar saya. Misalnya saya mesti kepingin diajak pergi ke Makro atau Carrefour. Kenapa? Saya suka sama ada kue apa ya? Croissant. Nah, croissant dijual kiloan, on-onan gitu loh. Nah, saya mesti pengen beli ke situ. Nah, seperti itu ya. Nah, ini toko-toko yang zaman jadul. Tapi faktanya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu kalau mau cari ke toko 6 tidak ada lagi. Ke Siola tidak ada lagi. Siolanya apa namanya, Pemprov ya, Pemkot atau Pemprov ada. Tetapi tokonya sudah tidak ada. Hampir semuanya ini tutup, tergantikan Bapak Ibu hal-hal seperti ini dengan, nah ini Bapak Ibu, betul? Alfamart, Indomaret, ada Circle K, begitu ya. Ada Giant, mungkin masih ada di Wiyung, kapan hari ada Giant, tapi sekarang sudah ada, sudah tutup juga, ya. Nah, juga pakai ada yang belanjanya lewat Shopee, mungkin Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Tergantikan. Nah, ini terjadi satu perubahan dan itu tidak ada yang bisa membendung. Maksudnya, oh jangan, tokonya harus tetap ada. Nanti dia akan terlibas secara otomatis. Mungkin dia tidak bisa laku untuk menjual, begitu ya, sehingga mati. Toko itu akan tutup dengan sendirinya, begitu. Diganti dengan yang seperti di depan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin yang lebih muda lagi, mungkin 20 tahun yang lalu, begitu ya. Ya, 25 tahun yang lalu saya katakan dunia investasi begitu ya, itu hanya milik orang tertentu saja, biasanya orang-orang yang punya modal yang besar. Kalau aku mau investasi begitu ya, mungkin mau investasi saham, mau beli obligasi begitu ya, nah itu mungkin milik orang-orang atau kalangan-kalangan tertentu saja yang duitnya banyak. Tapi mungkin sebagai masyarakat yang biasa, yang sederhana, susah untuk melakukan yang namanya mau investasi emas, mau beli obligasi, begitu ya. Wah, ini bahasa-bahasanya membingungkan, begitu ya. Dulunya ini apa ya, kita nggak tahu. Tapi sekarang sangat mudah. Saya biasanya langganannya Tokopedia, kalau istri saya Shopee. Nah, di situ kita di Tokopedia secara khususnya, gitu ya. Itu kita bisa berinvestasi emas. Mungkin cuman dengan ribuan rupiah Bapak Ibu. Tidak mesti Bapak Ibu harus punya uang jutaan. Sekarang 1 gram berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, 1,3 ya. Tapi sekarang berinvestasi lewat apa namanya, media sosial ya, lewat kayak seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak mungkin, ataupun yang lain, mungkin bank-bank juga bisa. Kita mau membeli obligasinya pemerintah itu sangat dengan mudah, dan tidak perlu harus dengan duit yang jutaan Bapak Ibu, dengan duit yang banyak seperti kurang lebih 15-20 tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah terjadi satu perubahan gitu ya. Mundur lagi, nah Bapak Ibu pasti tahu ini BBM, BlackBerry Messenger. Nah, ini juga merajai dunia chatting, gitu ya. Mulai dunia chatting di Indonesia kurang lebih berapa tahun? 15 tahun mungkin 20 tahun, mungkin enggak, belum ya, mungkin sekitar 15-an tahun. Nah, itu di Indonesia dirajai dengan yang namanya BBM. Hampir semua orang memiliki handphone itu yang BlackBerry. Tujuannya apa? Untuk chatting. Dulunya
mau telepon susah, harus jam-jam tertentu. Saya kalau pacaran sama istri saya dulu, Bapak Ibu, sebelum menikah, itu jam-jam tertentu janjian telepon, pakai telepon rumah, gitu ya. Dulu angkanya cuma 5, terus menanjak lagi 6, terus mulai dilibas dengan handphone, dengan adanya BlackBerry. Lalu muncul lagi, wah kalau pakai chattingan, pakai SMS, begitu. Nah, SMS mulai juga terjadi perubahan karena bayar cukup mahal. Kalau BlackBerry sudah pakai data, begitu ya, lebih murah. Wah, orang sudah mulai mengenal dunia chatting sampai dengan saat ini, begitu. Tetapi tidak berhenti di situ saja, terjadi satu perubahan yang lebih besar lagi, dilibas sistemnya, softwarenya BlackBerry Messenger itu dilibas dengan adanya Apple, adanya Android dan lain sebagainya, sehingga kita mengenal yang namanya WhatsApp, ya, ada Line dan lain sebagainya. Nah, ini sudah BBM sudah ditinggalkan. Yang dulu paling penjualan nomor 1 begitu ya. Awalnya dulu seingat saya Nokia, telepon, begitu, handphone maksud saya. Terus dilibas, Nokia nggak laku, ganti BlackBerry. Hampir semua merek yang dijual handphone itu mereknya BlackBerry, BBM, BlackBerry itu perusahaan Amerika kalau nggak salah. Setelah itu hilang lagi, mulai digusur dengan yang namanya Apple dan Samsung, begitu ya. Sekarang sudah mulai merek-merek brand-brand dari China, begitu ya. Jadi banyak terus adanya perubahan beberapa puluh tahun juga yang lalu, begitu ya. Kalau saya mau bepergian, begitu ya, saya itu sedikit susah. Kenapa? Saya harus mengenal hotel yang mungkin pernah saya singgahi, begitu ya. Saya pernah, Bapak Ibu, punya pengalaman, saya cerita sedikit. Dari Jakarta, karena saya setahun sekali itu biasanya ke Jakarta, pulang itu kurang lebih 20 jam. Biasanya waktu itu ditempuh sekitar 10 jam mungkin, begitu ya, 10-12 jam. Itu sampai molor 20 jam, wah capek. Sampai di Surabaya itu sudah melihat jalan itu seperti kayak sudah terbayang kayak jalannya itu ngaco begitu, karena lelah, betul lelah. Kenapa? Karena saya tidak dapat hotel, begitu. Tujuannya dari Jakarta mau nginep mungkin sebelumnya Semarang, begitu. Wah, pasti ada di sana. Kita tanya, ternyata hotelnya full. Padahal maju lagi ke kota tertentu, sampai di kota tertentu penuh lagi. Sampai terus ada Semarang aja, Semarang, nginep di Semarang pasti banyak hotel, begitu ya. Nah, banyaknya hotel bukan sebanyak saat ini, Bapak Ibu, waktu itu. Dan hotel-hotel yang kita tahu itu ya nggak terlalu banyak. Kita pilih penuh, kita pilih penuh, maju lagi sudah sampai di mana kota tertentu penuh lagi. Kenapa? Adanya dulu itu cuma travel agent, Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya cara ngeceknya ini dengan mudah, nggak bisa. Mau pesen dulu susah. Nah itu akhirnya dirubah lagi. Akhirnya ada yang namanya tiket.com, Agoda, Traveloka, Booking.com dan lain sebagainya. Dengan mudah sekarang. Mungkin saya mau berpergian 3 bulan lagi, saya cari dulu harinya, mungkin November tanggal 1 begitu. Saya cari dulu tanggal 1, saya mau ke Jakarta misalnya, saya mau nginep di hotel ini, ada enggak? Oh ada. Setelah itu terpercaya, tanggal 1 November saya enggak usah kontak-kontak lagi, pokoknya sudah saya bayar bulan Mei ini. Saya di sana dengan aman, dia kenal saya, mengenal. Oh ini kode bookingnya ini Pak. Oh iya, Bapak pesen tipe kamar tertentu ini Pak, dengan makan pagi atau tidak, dia tahu semua. Dulu susah, Bapak Ibu, tapi jadi terjadi banyak sekali perubahan. Kurang lebih 5-7 tahun yang lalu, begitu ya, profesi sopir, begitu ya, profesi sopir itu dianggap ini dianggap sebelah mata, Bapak Ibu, ya, sopir taksi. Nah sekarang ini banyak yang berpendidikan, begitu ya, banyak orang yang berpendidikan itu
menjadi seperti ini, ada Gojek, ada Grab. Jadi driver-drivernya Gojek dan Grab ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Kayak beberapa tahun yang lalu kerjanya Pak sopir, malu. Sekarang orang yang sarjana sekalipun dia bangga, tidak ada masalah. Dia punya mobil, nggak mesti ya, tidak punya apa-apa kendaraan jadi sopir gitu, enggak, tapi dia bisa pakai mobilnya sendiri. Terkadang mobil yang cukup mewah, Bapak Ibu. Saya pernah mengunjungi di Kuala Lumpur, mobilnya itu Audi A6, mungkin Bapak Miki tahu. Itu harganya kalau mungkin di Indonesia saat ini ya sekitar 500-600 juta. Tapi saya pada waktu manggil Grab dapat mobilnya mewah. Saya tanya, saya ngomong-ngomong, iya ini miliknya dia, begitu. Karena ya ini waktunya ada ruang, Anda panggil saya hampiri Anda, saya antar Anda. Nah, jadi nggak bisa dianggap posisi driver itu, sopir itu terus wah kacangan, nggak orang yang sangat sederhana gitu. Tidak bisa seperti itu, karena banyaknya perubahan Bapak Ibu. Nah, Tuhan sendiri Bapak Ibu menyatakan bahwa musim akan silih berganti, begitu ya. Pengetahuan akan makin meningkat, yang semuanya itu akan membawa banyak perubahan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu kita untuk berubah. Tapi nanti kita pelajari berubahnya yang bagaimana, gitu ya. Jangan ragu, kita harus mengikuti tren selama tren itu tren yang benar, begitu. Jadi bukan tren-tren yang membuat iman kita semakin kandas. Bukan seperti itu. Karena kenapa? Memang Tuhan sendiri mengatakan, Bapak Ibu, di dalam Kejadian 8 ayat 22 itu, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kalau kita gabungkan di dalam Daniel pasal yang ke-12, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi manusia ini akan semakin pandai, akan semakin pinter Bapak Ibu. Dengan kepandaian manusia, dengan kepintaran manusia, akan terjadi banyak perubahan. Ya, seperti tadi toko tadi, dulu kalau mau beli baju, begitu ya, mungkin kalau saya di Surabaya mesti ke toko 6 gitu, waktu saya masih kecil. Di mana lagi? Mungkin Wijaya. Ya cuman itu saja. Nggak bisa dengan mudah, dengan gampang gitu seperti saat ini. Harganya pun mungkin juga tidak sebanyak range-nya kalau saat ini ya. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu mudah didapat. Begitu, semua orang bisa dengan mudah untuk memilih dan membeli. Zaman dulu susah Bapak Ibu, nggak bisa. Jadi banyak sekali perubahan demi perubahan. Dan perubahan itu banyak sekali yang membuat manusia itu semakin dipermudah, begitu ya. Dipermudah, seperti tadi saya yang ngomong gampang aja masalah pesen hotel, begitu ya. Ini dengan mudah. Dulu kalau mau naik pesawat begitu ya, susah, mesti harus datang sebelumnya, antri, namanya boarding pass itu ya, tanda tiket khusus Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa naik pesawat, begitu ya. Di kereta api juga begitu. Lalu ada perubahan, bisa ngeprint sendiri, begitu boarding passnya. Ya sekarang dirubah lagi, sudah paperless istilahnya. Jadi kalau tidak usah kertas-kertasan, kita tinggal cukup menunjukkan kode booking kita, boarding pass kita pada handphone kita masing-masing. Begitu ya, sangat dimudahkan. Dulu awalnya pada saat ada perubahan itu pasti ada keraguan, seperti saya dulu mau pesen hotel, begitu ya, sekian bulan lagi. Loh, nanti kalau hilang gimana? Wah, sehingga saya juga akan screen capture begitu ya, saya print lagi. Wah, awal-awalnya seperti begitu, tapi di kemudian hari lambat demi lambat begitu ya, dengan berjalannya waktu udah nggak perlu takut lagi. Dulu mau belanja di
di Tokopedia misalnya harus pakai kartu kredit, takut kartu kreditku kalau dibobol gimana, nanti kalau aku masukkan saldo di kayak Tokopedia atau Shopee, nanti kalau hilang yang membuktikan siapa? Nah, awalnya pada saat terjadi perubahan itu ya khawatir begitu ya, tapi lama-lama kita bisa mengikuti dengan adanya pengetahuan kata firman Tuhan di surat Daniel ini akan bertambah begitu. Nah, perubahan Bapak Ibu itu tidak bisa dielakkan, maksudnya tidak bisa dibendung. Kita tidak bisa dengan adanya perubahan terus kita tidak mau begitu. Saya pernah menjumpai seseorang yang dia tidak pernah mau berubah, ya nanti lama-lama kelamaan dia sendiri sengsara begitu. Dia merasa dunia ini aneh begitu ya, harus berubah. Enggak, sudah aku begini saja sudah bisa hidup kok. Zamanku dulu ya seperti begini, aku tidak mau berubah. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi perubahan, sekali lagi saya katakan, tidak bisa dielakkan. Tuhan sendiri menyatakan bahwa perubahan itu akan selalu terjadi selama bumi itu masih ada. Musim akan berganti, begitu ya. Manusia akan terus belajar untuk dapat berkembang, untuk dapat maju. Nah, ini terjadi satu perubahan, dan itu harus kita lalui bersama. Selera akan berubah dari masa ke masa. Saya katakan, mungkin makanan aja yang paling sederhana, ini seleranya semakin hari semakin tinggi begitu ya. Dulu mungkin masakan yang tertentu begitu kita sudah merasa enak ini, mungkin pangsit mie di jalan tertentu begitu ya, merasa enak. Sekarang kita parah, kok sekarang tidak enak ya? Belum tentu loh Bapak Ibu, itu makin tidak enak. Tapi karena kita sudah merasakan pangsit mie di tempat yang lain lebih enak, sehingga kalau kita balik kucing ke tempat itu merasa kok kurang ya. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Selera musik mungkin begitu. Ya juga berganti dari dengan adanya berjalannya waktu ini yang berjalan. Mungkin dulu musiknya musik-musik tertentu, tapi sekarang banyak musik-musik aliran-aliran tertentu, ada aliran-aliran alternatif yang lain begitu. Mungkin seperti di rumah Tuhan saja, di gereja saja, dulu mungkin cuma pakai gitar sudah merasa cukup, tapi sekarang mungkin sudah ada keyboard, ada bass, ada drum begitu ya, ada gitar dan lain sebagainya. Dulu mungkin cuma merasa pakai gitar saja cukup, mungkin nyanyi pakai tepuk tangan saja sudah cukup. Tapi terjadi perubahan. Budaya juga begitu ya, masalah budaya, murid dan guru ini yang saya lihat dan saya alami, dan anak saya juga mengalami begitu ya. Jadi kalau zaman dulu saya kalau sama guru saya begitu ya, itu betul-betul takut Bapak Ibu, benar-benar waduh, betul-betul takut. Tapi sekarang memang dengan kebudayaan yang baru ini diubah sistem guru dan murid itu, bukan harus takut saja, tetapi mereka bisa jadi seorang teman, sehingga mereka para murid ini bisa saling terbuka dan lain sebagainya. Jadi ada kebudayaan yang berkembang, hubungan orang tua dan anak itu juga. Saya dulu kalau sama orang tua saya zaman dulu itu beda dengan anak saya dengan saya saat ini. Itu beda, cara bicaranya, cara mengeluarkan unek-uneknya itu sangat beda. Itu artinya ada perubahan di dalam satu kebudayaan. Teknologi juga seperti itu ya, berkembang. Handphone ini bisa untuk macam-macam begitu ya. Dulu handphone cuma bisa untuk telepon, maju lagi bisa untuk kirim pesan singkat yang namanya SMS, bisa untuk chattingan. Dulu waktu saya nonton film James Bond, awal-awal waktu saya remaja Bapak Ibu, di film James Bond itu ada telepon yang bisa mengeluarkan layar, bisa ngomong-ngomong sama orang di tempat lain gitu ya. Nah, kalau sekarang misalnya WA, kalau yang ada videonya itu bukan WA call, video call begitu ya. Nah, itu waktu saya zaman remaja, wah ini ngayal
Ya ini film nggak masuk akal begitu ya. Wah ini film ya cuma untuk hiburan saja. Ternyata teknologi itu saat ini mah bicara orang yang menarik becak saja bisa loh pakai itu. Begitu ya, karena biayanya tidak mahal, tidak harus handphone tertentu yang merek tertentu yang mahal, enggak, beli data juga murah. Siapapun di kalangan itu bisa seperti James Bond pada tahun 70-80-an. Bapak Ibu, dulu teknologi dianggap wah ini ngayal, begitu ya. Tapi ternyata saat ini udah merasa hal-hal yang biasa. Kita ibadah sekarang sudah pakai LCD, gitu ya. Dulu pakai OHP, gitu ya. Sebelumnya pakai teks, pakai buku, Bapak Ibu, betul ya. Nah, sekarang sudah dipermudah. Alkitab juga begitu. Ya sekarang sudah gampang pakai handphone, kita bisa lihat, kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Nah, bila berubah pada keadaan yang lebih enak, saya katakan, biasanya umumnya banyak orang yang senang. Misalnya rumah ibadah. Nah, dulu nggak pakai AC, begitu ya. Sekarang rata-rata rumah ibadah selalu pakai AC. Kita bisa merasa sejuk, adem, senang. Nah ini kalau perubahannya yang seperti itu biasanya senang. Alkitab juga begitu, wah ada di handphone, ini merasa lebih mudah, lebih enak, musik lebih enak didengar dan lain sebagainya. Tetapi bila perubahannya itu memaksa kita harus berusaha lebih, berpikir lebih, berkreatif yang lebih lagi, berkorban lebih, umumnya manusia itu kurang suka biasanya kalau berubah dalam hal seperti itu. Nah saat ini hampir saya katakan ya seperti tadi yang contoh-contoh seperti tadi saya katakan itu hal-hal yang mempermudah. Tetapi ingat saya katakan Bapak Ibu, perubahan-perubahan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan menganggap terus kita oh ini karena zaman berubah firman Tuhan ini sudah tidak otentik, firman Tuhan ini sudah tidak berlaku, itu kan zaman jadul Pak. Tidak, tetapi ada unsur-unsur kebenaran yang harus selalu kita junjung, kita pegang. Dan tentunya itu perubahan-perubahan menuju hal yang lebih baik lagi, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang ada kepala. Jadi perubahan itu selalu akan terjadi selagi bumi ini masih ada. Tetapi harus berubah itu untuk pertumbuhan, begitu ya, pertumbuhan menuju Kristus yang menjadi kepala. Artinya kita ini berubah untuk jadi lebih baik lagi di dalam segala hal. Misalnya handphone, begitu ya, ya kita isi dengan hal-hal yang baik. Misalnya seperti itu. Chatting, begitu ya, ya kita gunakan chatting untuk tujuan yang baik. Musik, begitu ya, oh sekarang ini banyak musik-musik alternatif. Nah ya kita dengarkan hal-hal yang baik, yang membangun, begitu. Jangan bukan hal-hal yang makin membuat iman kita itu malah turun. Nah terkadang banyak perubahan yang menuntut penyalipan daging, saya katakan. Nah ini harus dihadapi, saya katakan, harus dihadapi Bapak Ibu. Misalnya ego kita, seringkali kita korban perasaan, tersinggung, begitu ya, menahan emosional untuk tidak membalas, untuk tidak melukai hati meskipun kita ini dilukai hati kita. Nah kita harus berubah. Nah ini kita harus tahan. Ini merupakan penyalipan daging, gitu. Ya, nah ini harus apa? Harus kita tekan hal-hal yang negatif. Jadi jangan sampai dulunya Bapak Ibu itu sabar, begitu ya. Terus berubah menjadi tidak sabar karena adanya kemajuan-kemajuan atau perubahan-perubahan di dalam dunia, ataupun perubahan-perubahan di dalam keluarga kita, mungkin di dalam lingkungan pekerjaan kita, lingkungan tetangga kita, misalnya ada tetangga yang baru, ini kan perubahan, begitu ya. Terus kita yang dulunya itu baik, sabar, menjadi pemarah, gampang tersinggung, gampang membalas. Nah itu jangan.
Bapak Ibu. Ini butuh yang namanya penyalipan daging. Kita harus berubah, saya katakan, menuju kepada Kristus sebagai kepala, dikatakan. Nah, perubahan saya katakan itu biasanya dihasilkan karena adanya tekanan tadi, saya katakan, dan juga ada tekanan-tekanan ekonomi. Nah, ini juga merupakan pemicu, biasanya seperti itu. Nah, seringkali membuat seseorang itu dengan tekanan ekonomi ini malah sebaliknya, begitu ya. Ada yang jadi positif, malah berinovasi yang lebih lagi. Contohnya kalau tekanan karena adanya pandemi COVID, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat banyak orang yang malah sukses saat ini. Memang ada beberapa kelompok atau orang tertentu yang makin kandas begitu. Tetapi ada juga yang sebaliknya, merasa lebih saat ini lebih meningkat taraf ekonominya. Kenapa? Karena ketekan apa? Ketekan pandemi. Orang tidak bisa apa-apa pada saat itu. Mau jualan tidak bisa, tokonya tambah bangkrut, gitu ya. Akhirnya apa? Orang berinovasi, pemikirannya mulai maju, suka merenung di rumah karena tidak bisa pergi kemana-mana kan, ya. Sehingga mereka memeras otak, mereka serius berpikir, sehingga apa? Penjualan online itu meningkat pesat. Dulunya tidak terlalu, Bapak Ibu, dulunya tidak seberapa, tetapi setelah adanya pandemi COVID itu, penjualan secara online itu meningkat luar biasa. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya punya gudang, salah satu gudang saya itu disewa sama Shopee. Nah, Shopee bagian mana? Bagian cuma di daerah Sepanjang saja, di daerah Sepanjang. Jadi bukan Surabaya loh Bapak Ibu, cuma Sepanjang saja. Kalau saya lihat di peta itu, ya tidak terlalu banyak. Tetapi Bapak Ibu itu setiap malam itu hilir mudiknya yang dikirim ke tempatnya, ke rumah-rumah, itu mungkin saya bisa katakan mungkin ratusan ribu atau mungkin jutaan. Itu cuma di area kota Sepanjang saja, bukan Kabupaten Sidoarjo, bukan, cuma daerah Sepanjang dan sekitarnya. Itu yang dikirim sudah luar biasa. Salah satu teman saya di Citraland, dia punya penjualan itu apa, agennya Line Parcel. Nah, kalau Bapak Ibu ngeklik beli sesuatu di Tokopedia atau Shopee, Bapak Ibu mau milih Line Parcel, itu kalau enggak mungkin 1000 cuma satu. Yang ada apa? JNE, JNT, begitu ya. Bapak Ibu, Ninja Express, kargonya kargo apa. Tapi Line Parcel itu biasanya jualan dilihat. Tetapi teman saya itu omsetnya luar biasa. Saya menyaksikan sendiri yang setiap sore yang dikirim itu banyak sekali. Dia mengatakan, loh kapan mulai nambah? Ya setelah pandemi. Dia mengatakan, dulu-dulunya sepi. Itu cuma Line Parcel di daerah Citraland saja. Itu luar biasa. Nah, saya tidak bayangkan loh kalau JNE, JNT, wah itu lebih gila lagi, lebih besar lagi. Jadi perubahan secara ekonomi saya buktikan karena adanya tekanan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tertekan, begitu ya, waduh ini ada masalah, ada tantangan dalam hidupku, jangan terus ngomel sama Tuhan. Ya mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada diri Bapak Ibu untuk kita mulai berpikir inovatif, begitu, supaya kita bisa lebih maju lagi. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Ya, kebenaran dan Tuhan yang merupakan kebenaran itu tidak pernah berubah. Sementara dunia serta isinya, manusia itu senantiasa berubah, tapi saya katakan Tuhan tidak berubah. Itu merupakan sifat dan karakter dari Tuhan. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Lalu Tawarik juga bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi artinya Tuhan kita itu kasihnya, perlindungannya, penyertaannya itu tidak pernah berubah. Dunia beserta isinya itu berubah, membuat kita ini kadang ragu, kadang kita takut, begitu ya, kadang kita tertekan, begitu ya, secara finansial, secara budaya, secara apapun lah. Itu
bisa membuat kita tuh berubah. Nah, tetapi Tuhan itu tidak berubah tentang kasihnya, penyertaan, perlindungannya. Nah, bukan berarti juga karena Tuhan itu tidak berubah, terus seseorang itu tidak mau berubah. Saya katakan, oh Tuhan bukan tidak berubah, Pak. Saya juga tidak mau berubah. Ya, saya tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Saya mau pakai mungkin baju yang modelnya ini aja. Ya, kalau Bapak Ibu mau melakukan itu ya silakan. Begitu ya, enggak, ini bukan urusan dosa dan enggak dosa, begitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu berubah, itu jangan takut, begitu loh maksud saya. Ya, mungkin cara berpakaian, atau mungkin ada seseorang kelompok tertentu tetap enggak mau pakai HP, gitu ya, enggak mau pakai lampu, enggak mau pakai api dan lain sebagainya. Ada kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Nah, saya katakan Tuhan sendiri menyatakan bahwa, sekali lagi saya katakan, musim akan silih berganti, pengetahuan akan makin meningkat, yang semuanya itu akan membawa banyak perubahan. Tetapi Tuhan selalu konsisten, selalu konsekuen gitu ya akan janjinya, dengan maksud dan tujuannya. Nah, salah satu maksudnya Tuhan itu untuk memberkati kita, untuk menyertai kita, untuk mengasihi kita, untuk melindungi kita. Itu sudah komitmen Tuhan, konsistennya Tuhan, kepastiannya Tuhan lah, gitu gampangannya. Tuhan itu pasti gitu ya untuk melindungi, mengasihi kita. Saat terjadi perubahan, bahkan pasti akan menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Amin. Nah, ini Tuhan kita seperti itu. Jadi meskipun kita banyak perubahan-perubahan di dalam dunia ini, tetapi Tuhan itu tidak berubah kasih setianya, perlindungan, penyertaannya. Nah, dengan adanya banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ini, Bapak Ibu, mungkin juga dalam diri kita harus mengerti ada dua hal. Tuhan itu ternyata punya maksud di dalam hidup kita. Ini kesimpulannya, Tuhan itu punya maksud. Maksudnya apa? Untuk menempa karakter kita supaya semakin berkualitas dan kita menjadi orang-orang yang tahan banting, punya kekuatan yang lebih ekstra lagi, punya kepandaian yang lebih meningkat lagi, punya hikmat yang lebih meningkat lagi, punya kepekaan yang lebih peka lagi terhadap suara Tuhan. Nah, ini dengan adanya perubahan-perubahan itu, Tuhan itu ternyata punya maksud seperti itu. Ibrani 12 ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Adanya permasalahan oleh karena perubahan gitu ya, yang akhirnya membuat manusia itu tertekan. Ternyata Tuhan itu punya maksud untuk apa? Untuk mendatangkan sukacita pada akhirnya, gitu ya, mendatangkan kedamaian pada akhirnya, mendapatkan satu buah kebenaran pada akhirnya. Nah, ini maksudnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu punya janji. Ya, pertama Tuhan punya maksud, yang kedua Tuhan itu punya janji. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Banyak perubahan yang terjadi, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dan kita boleh minta sesuatu sama Tuhan. Nah, ini janji Tuhan. Kalau kita butuh sesuatu sama Tuhan, butuh perlindungan, penyertaan, kita tinggal minta sama Tuhan. Yohanes 14 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Matius 7 ini, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ini Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya katakan dunia ini penuh dengan yang namanya perubahan demi perubahan. Ya, tadi contoh-contoh tadi saya sudah berikan supaya Bapak Ibu mengingat, begitu ya. Oh iya ya, memang banyak terjadi perubahan dalam dunia ini, tapi kita sendiri juga mau tidak mau harus berubah, begitu ya. Tidak bisa kita terus mogok untuk tidak berubah, tidak bisa. Mungkin kita harus berubah, tetapi harus ingat perubahannya harus perubahan ke arah yang lebih benar lagi, lebih baik lagi. Nah, dan kita melihat bahwa Tuhan itu
tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah itu cuma Tuhan. Tidak pernah berubah apanya? Kasihnya, perlindungannya, penyertaannya, karya penyelamatannya, itu tidak pernah berubah. Dan kita tahu pada saat terjadi perubahan demi perubahan, mungkin kita mengalami satu hal yang awalnya tidak enak, begitu ya. Mungkin perubahan ekonomi membuat kita tertekan, gitu ya. Kita ingat bahwa setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi bagi anak-anaknya, kita mau ingat bahwa Tuhan itu punya maksud, gitu ya. Maksudnya apa? Ya untuk kebaikan kita ujung-ujungnya. Dan Tuhan itu punya janji. Saya katakan, janjinya itu selalu ya dan amin, selalu menyertai. Kalau kita butuh sesuatu, kita juga bisa minta sama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita, boleh dikuatkan, kita boleh ingat selalu. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa meyakinkan kami apapun yang ada di dalam dunia ini boleh adanya perubahan-perubahan, tapi kami yakin kami punya Engkau, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat dalam dunia ini adanya terjadi perubahan sehingga membuat hidup kami tidak nyaman, membuat hidup kami tertekan mungkin, tapi Engkau punya maksud, yaitu untuk kebaikan diri kami sendiri. Dan Engkau punya janji bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu di dalam hidup setiap kami, meteraikan, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan mampukan setiap kami untuk melakukannya. Ibu rohani, Bapak Ibu Gembala kami berdoa untuk mereka, seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat-Mu, pengurapan yang selalu baru untuk mereka bersama-sama boleh menjadi contoh dan teladan bagi setiap kami untuk lebih hari kami lebih maju di dalam Tuhan, lebih lagi mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada saat ini sudah Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Rohani. Mari Tuhan, puji Tuhan, sore hari ini atau malam hari ini kita kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Kennedy. Tuhan berkati Pak Kennedy yang sudah melayani. Biarlah firman Tuhan ini kita mau merenungkan dan kita mau menerapkan dalam kehidupan kita, ya. Memang dalam Tuhan mau juga kita ada perubahan. Dari hidup yang lama datang kepada hidup yang baru. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau dulu kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran, ya. Jadi Tuhan mau kehidupan kita makin hari makin menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi bukan dunia ini saja yang kita lihat berubah, tapi hidup kita umat Tuhan makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dan untuk itu perlu kita sekalian Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai satu komitmen untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah serta kebenaran lebih dahulu. Maka Tuhan akan tambahkan segalanya dalam hidup kita. Sehingga Tuhan yang tidak pernah berubah itu akan menguasai hidup kita, dan hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita diingatkan, dunia berubah, tapi kita anak Tuhan juga tidak mau kalah. Kita mau berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama pujikan pujian layak disembahkan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Namamu
Kami mengagungkan nama Tuhan, akan menarik banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini dalam ibadah yang diberkati Tuhan, kami benar-benar mendapatkan sukacita dari Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah. Kami mau pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mau mengabaikan, tapi kami akan memperhatikan dengan sungguh, supaya hidup kami jadi hidup yang berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang Tuhan mau. Supaya kami tidak menjadi kanak-kanak lagi di dalam Tuhan, tapi dalam kehidupan kami menuju kepada kedewasaan rohani. Sehingga walaupun makanan yang kami terima, firman yang keras sekalipun, kami boleh terima dengan sukacita. Karena itu akan mengubahkan hidup kami, membuat hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan arti, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh kepada kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap firman yang kami terima, Tuhan meteraikan dalam hati kami, dalam hidup kami, dan berikan kami kemampuan dengan urapan Roh Kudus untuk kami melakukan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap kami malam hari ini yang hadir pun sudah diberkati oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang ada jalan buntu Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Tuhan tolong kalau mereka sakit, Tuhan lawat mereka, berikan mereka kesembuhan. Mungkin ada persoalan masalah, Tuhan tolong supaya mereka boleh mendapatkan kemenangan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami bersungguh hati datang kepada Tuhan, ada perubahan dan dalam hidup kami pulang dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk ibadah minggu depan yang disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah semua hamba-hamba-Mu mempersiapkan diri, baik kami umat-Mu mempersiapkan diri kami, supaya kami menerima tubuh dan darah itu dari Tuhan, mendatangkan kuasa untuk hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, Tuhan berkati, untuk lingkungan gereja Tuhan diberkati, untuk semua umat-Mu Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa juga untuk setiap umat Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi sekolah, dalam segala yang dikerjakan, dilakukan dalam keluarga rumah tangga masing-masing, diberkati Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan pertambahan usia mereka boleh makin dekat kepada Tuhan, makin mengenal kasih Tuhan, dan makin menaruhkan hidup mereka dalam tangan Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah pulang dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami, baik di pekerjaan, baik di dalam studi sekolah, baik dalam keluarga, baik dimanapun kami berada. Jadikan kami membawa damai sejahtera, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berkat bagi dunia dalam kegelapan ini. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati semua yang sudah melayani malam hari ini. Biarlah urapan Tuhan tetap menyertai hamba-hamba-Mu, sehingga melayani dengan hati yang sukacita. Dan kami percaya dengan sukacita dari Tuhan, setiap yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah pulang. Marilah kita terima berkat dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat dari Bapa, yaitu cinta kasih damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan dengan iman, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Minggu depan kita ada ibadah.
perjamuan kudus.